Pesan ini disampaikan oleh Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Berikan ASI dan MPASI, akses air bersih dan sanitasi, pemenuhan gizi untuk ibu hamil, memantau pertumbuhan balita. Ayo sadar stunting bersama, penuhi gizi anak-anak kita, menuju Indonesia lebih sehat. Jika stunting itu Pesan ini disampaikan oleh Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Halo Dede. Ingat cegah stunting sejak dini. Periksa kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Stunting? Stunting atau kerdil. Untuk mencegahnya, berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6-24 bulan. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. Pantau tumbuh kembang anak. Gunakan sanitasi yang bersih Dan cuci tangan pakai sabun. Ingat, cegah stunting itu penting. Pesan ini disampaikan oleh Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara IGA dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini di hari Rabu ya, tanggal 21 Desember 2022. Ya, Lil hadir lagi menemani Anda di acara Bincang-Bincang Santai di pagi ini. Ya, tentunya di bincang-bincang santai ini pagi hari ini kita berbincang-bincang terkait dengan peran Puskesmas Pancana, percepatan penurunan stunting. Acara ini bincang-bincang santai didukung oleh pemerintah Kabupaten Baru, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Baru bekerjasama dengan Humas IKP, Dinas Kominsta Kabupaten Baru dan IGA Radio. Tentunya di pagi ini saya tidak sendiri, namun ditemani sama Kepala UPT Puskesmas Pancana
Dalam hal ini Bapak Baharudin Eskep NS. Ya, assalamualaikum. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tak, Pak? Bajik. Makan jamu. Kanjak-kanjakmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Pagi hari ini saya lihat ini kita bincang-bincang terkait dengan peran puskesmas Pancana percepatan penurunan stunting. Ya, tentunya di pagi ini sebelum ke studio mungkin banyak kegiatan nih hari atau bagaimana, Pak? Iya, kalau soal kegiatan ini pada hari ini memang agak banyak karena jam sekarang ini jam 9 ini sebenarnya ada di Desa Pancana itu mestinya saya buka itu pertemuannya TB Kusta. Oh, iya. Tapi karena ada hal yang di radio ini saya anggap penting juga sehingga saya duluan ke sini karena di sana ada yang bisa ganti, ada Pak Halal apa misalnya ada KTU Puskesmas bisa membuka acara aja di sana atau sekaligus juga bisa dia membawakan materi untuk TBC dan Kusta itu. Oh, saking spesialnya ini di saking spesialnya. Jadi untuk saudagar Iga ya deh. Langsung Bapak Kepala UPT Puskesmas Pancana yang hadir di studio. Nah, dan tentunya di pagi hari ini saudagar Iga dimanapun Anda berada, kami sampaikan untuk nanti yang mau bincang-bincang atau mau menelpon ataukah mau bertanya melalui WA atau juga bisa bertanya di kolom komentar baik Facebooknya IGA Radio, kemudian di YouTube juga. Nah, karena saat ini kita sedang live juga di Facebook dan YouTube channelnya IGA Radio Baru. Nah, baik Pak, saya panggil apa nih Pak? Pak Bahar. Pak Bahar ya. Iya, kalau anak muda sekarang bilang Om Bahar. Iya. Baik Pak Bahar. Silakan, mungkin ada yang sebelum kita bincang-bincang tentunya ada pembuka dulu atau penyampaian yang ingin disampaikan kepada saudagar Iga di sesi pertama ini. Oh iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudagar Iga dimanapun Anda berada, saya Baharudin, Kepala Puskesmas Pancana akan berbicara sedikit, akan bincang sedikit mengenai stunting atau peran puskesmas tentang penurunan stunting. Stunting ini sebenarnya memang program pemerintah yang tren sekali bahwa karena ada nawacita Presiden Jokowi itu, salah satu diantaranya adalah negara hadir untuk melindungi segenap bangsa. Nah, persoalannya ialah bagaimana bisa hadir negara itu untuk melindungi segenap bangsa kalau tidak sehat, artinya ada stunting begitu. Jalan ceritanya seperti ini. Stunting ini sebenarnya dianggap penting sekali karena kan ada istilah lost generation. Lost generation ini adalah generasi yang hilang. Tapi sebenarnya pada stunting itu tidak seperti itu. Hanya kalau misalnya stunting ini tidak ditanggulangi, tidak diatasi, akan kita kehilangan daya saing di internasional. Kenapa? Karena stunting ini sebenarnya bukan sekedar pendek, tapi otak juga tidak bagus, daya saing, daya pikir kita tidak bagus kalau ada stunting. Kemudian saya perlu informasikan bahwa
karena banyak juga pertanyaan apa itu stunting di masyarakat kita. Kalau stunting ini sebenarnya menurut pengertian dari Organisasi Kesehatan Internasional, Organisasi Kesehatan Dunia ini yang namanya World Health Organization atau WHO, ini mengatakan bahwa stunting itu adalah gangguan perkembangan pada anak. Ini gangguan perkembangan pada anak. Yang sering kita lihat adalah yang sering kita dengar adalah gangguan perkembangan anak. Itu sedikit bergeser dan ini agak miring ini pengertian sebenarnya. Karena kalau misalnya dikatakan gangguan itu berarti gagal tumbuh, gagal pertumbuhan itu. Padahal sebenarnya tidak gagal. Yang ada adalah hambatan, terhambat, terganggu. Apa yang mengganggu sebenarnya stunting ini termasuk itu tadi. Ada kekurangan gizi, bagaimana persiapan orang tua di rumah, bagaimana penyajian makanan, bagaimana dengan keslinya. Artinya banyak yang bisa mengganggu dari sehingga bisa kejadian yang disebut dengan stunting ini. Sehingga itu di puskesmas itu, kalau saya berbicara lagi ini tentang peran ya, saya pindah peran. Ya. Kalau saya berbicara tentang peran puskesmas Pancana ini dalam penurunan stunting, puskesmas ini sudah lama melakukan hal seperti itu. Puskesmas itu dengan 20 posyandu, 17 dusun ini sebenarnya sudah melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Karena di posyandu itu sebenarnya ada 5 meja. Ada di situ meja pendaftaran, ada meja penyuluhan, ada meja 5 itu meja akhir itu, di situ disuntik, di situ diberikan vitamin. Itu peran. Tapi saya mau bicara dengan peran-peran yang banyak dilakukan di puskesmas itu untuk menanggulangi sebenarnya stunting ini. Itu kalau di puskesmas sekarang itu turun juga di sekolah-sekolah. Turun juga di sekolah-sekolah itu Pak, untuk pemberian tablet tambah darah. Kemudian tablet tambah darah ini sasarannya itu ada 2000-an. Kalau saya tidak salah itu 2260 itu yang harus sebenarnya dicapai. Namun yang tercapai sekarang di Desa Pancana itu 2225. Itu yang sempat kita datangi, itu yang sempat kita laksanakan. Cuma yang sempat minum itu sebenarnya tabletnya itu 2222. Itu kalau di data di Desa Pancana ini. Iya. Kemudian kita lihat bahwa peran puskesmas ini sebenarnya tidak ada yang lepas. Yang diduga-duga yang bisa menyebabkan stunting itu termasuk diantaranya calon pengantin. Calon pengantin itu diedukasi di puskesmas. Diedukasi di puskesmas supaya mengerti betul bagaimana kalau kita misalnya hamil, bagaimana apa yang harus disiapkan, bagaimana dengan makanan-makanan yang dibutuhkan bayi. Cuma persoalannya ialah masyarakat kita itu sebenarnya maunya makan yang enak saja, yang enak. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ada teman saya dulu orang Jepang itu, saya makan sama-sama, dia bilang tidak enak. Jawab saya menjawab, kalau tidak enak jangan dimakan, ya. Kalau tidak, dia bilang saya makan karena saya tahu tubuh saya membutuhkan. Ya, saya makan
Orang Jepang ini bilang saya makan karena tubuh saya membutuhkan ini. Bukan persoalan enak atau tidak. Itu ini yang harus sebenarnya ditanamkan pada ibu hamil, bahwa jangan makan kalau misalnya enaknya saja, tapi makan untuk sesuai dengan kebutuhan apa yang ada dalam kandungan. Karena stunting ini sebenarnya kan kita yang dikatakan stunting ini adalah yang diperhatikan di situ adalah 1000 hari kehidupan. Ini 1000 hari kehidupan berarti usia kehamilan 6 minggu itu mulai hidup di situ. Jadi konsepsi ini sebenarnya setelah terjadi zigot ini sebenarnya berlama-lama dalam kandungan ini sampai 6 minggu itu akan hidup. Sudah mulai kita start di situ. Sudah mulai kita perbaiki di situ kehamilannya. Ibunya harus makan apa, diedukasi di puskesmas itu. Diedukasi di puskesmas bagaimana supaya makan bergizi. Makan bergizi tadi itu saya bilang tidak perlu bahwa enak, tidak perlu bahwa mahal. Mungkin di depan rumah banyak daun kelor misalnya. Itu tidak diabaikan, itu harus dimotivasi juga masyarakat kita seperti itu. Jangan ternyata karena di penelitian itu sebenarnya bahwa daun kelor itu banyak sekali kandungan gizinya yang dibutuhkan oleh bayi dalam pertumbuhannya. Ya, seperti itu. Kemudian apalagi Jatim ini sebenarnya terlaksana dengan bagus saya kira. Persoalannya ialah yang mengganggu juga ini adanya perkawinan di usia dini. Ya, adanya perkawinan di usia dini. Itulah sebenarnya dalam memerangi stunting ini sebenarnya peran Departemen Agama hadir di situ dalam persoalan perkawinan. Kalau bisa jangan dinikahkan kalau misalnya di bawah 19 tahun. Ya, kalau misalnya konsepnya WHO itu jangan nikahkan anak, ya, jangan menikahkan anak kalau konsep dari WHO itu sebenarnya. Kalau kita peraturan kita di baru ini jangan menikahkan di bawah 19 tahun usia remaja seperti itu. Nah, persoalannya ialah adanya trauma, ada traumatik. Misalnya sudah ada janin dalam kandungan pada usia dini, itu harus dinikahkan sebenarnya. Itu salah satu hambatan yang menghambat peran puskesmas dalam penurunan stunting itu sebenarnya, karena adanya perkawinan dini itu yang menghambat peran puskesmas. Oke, saya kira selesai. Oh iya. Baik saudara Riga dimanapun Anda berada, ya menarik sekali ini tema yang tentunya dibawakan oleh Pak Baharudin SKP NS, yaitu Kepala UPT Puskesmas Pancana dalam bincang-bincang santai kita di pagi hari ini. Ya, untuk Anda semua yang masih setia selalu bersama kami di IG Radio, tetap saja bersama kami. Masih terkait dengan peran Puskesmas Pancana percepatan penurunan stunting. Ya, jadi untuk Anda semua jangan kemana-mana karena kita akan dengarkan dulu yang mau lewat. Berikan ASI dan MPASI, akses air bersih dan sanitasi, pemenuhan gizi untuk ibu hamil, memantau pertumbuhan balita. Ayo sadar stunting bersama, penuhi gizi anak-anak kita, menuju Indonesia lebih sehat. Cegah stunting itu Pesan ini disampaikan oleh Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Bakso. Wah, ada bakso lewat tuh. Mas, aku pengen bakso dong. Kan kemarin baru makan bakso sayang. Kenapa pengen lagi? Gak tahu nih, lagi pengen aja. Ingat ya sayang, makan bakso itu gak apa-apa.
Asal asupan gizinya harus seimbang. Nanti kalau anak kita kena stunting bagaimana? Kamu harus jaga pola makan dong sayang, demi calon anak kita. Ya udah deh, aku mau makan buah dulu aja. Stunting adalah hasil dari berbagai faktor yang terjadi di masa lalu. Misalnya asupan gizi yang buruk, berkali-kali terserang penyakit infeksi, serta berat badan lahir rendah. Hal ini disebabkan oleh asupan ibu selama hamil kurang bergizi dan berkualitas, sehingga nutrisi yang diterima janin cenderung sedikit. Akhirnya, pertumbuhan dalam kandungan mulai terhambat dan terus berlanjut setelah kelahiran. Pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Halo Dede. Ingat cegah stunting sejak dini. Periksa kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Stunting? Stunting apa kredil? Untuk mencegahnya, berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6-24 bulan. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. Pantau tumbuh kembang anak. Gunakan sanitasi yang bersih. Dan cuci tangan pakai sabun. Ingat, cegah stunting itu penting. Pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Samars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara GRIG dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di bincang-bincang santai kita di pagi ini. Ya, masih bersama dengan Pak Baharudin, Eskep NS, Eskep Nars ya, Kepala UPT Puskesmas Pancana. Iya, tadi ini menarik sekali untuk bincang-bincang kita di pagi ini terkait dengan stunting ini. Ternyata stunting ini adalah gangguan perkembangan anak pada anak. Jadi yang kalau termasuk itu yang kalau pendek apa? Maksudnya pendek bagaimana ini? Pendek ini sebenarnya apa namanya? Pendek ini tidak sama dengan anak seusianya. Kalau misalnya anak seusianya misalnya 1 tahun, kemungkinan tinggi badannya atau 69 cm atau 70 cm. Ya. Berarti beratnya juga. Itu normalnya. Oh, itu normalnya. Kemudian kalau misalnya dia 5 tahun biasa 94-96 cm. Berapa? 5 tahun. Oh, 5 tahun. Iya. Kemudian ada yang diukur di sebelah misalnya itu 5 tahun masih
82 cm usia 5 tahun. 5 tahun. Iya, Itu termasuk masuk stunting. Ya, termasuk stunting. 80 Ya, ya. 80. Wah, 80 cm. Iya. Namun itu anak masih apa namanya? Masih aktif. Iya. Kan tadi di pengertiannya itu kan anak-anak yang stunting itu kurang aktif, lemas, loyo. Iya. Namun yang di sana cuma ada sedikit mungkin gangguan sehingga apa namanya, perkembangannya begitu lambat, ada hambatan. Karena tadi itu yang bisa menghambat juga adalah faktor psikososial, kehidupan di keluarga bisa seperti itu hambatannya. Bagaimana dengan orang tuanya, bagaimana kehidupan di rumah misalnya, itu juga mempengaruhi. Iya, mungkin bisa disampaikan kepada Saudara Iga, ini mau memperjelas kembali. Sebenarnya stunting ini ciri-cirinya bagaimana, seperti apa, Pak? Seperti tadi saya ceritakan bahwa tingginya itu sebenarnya tinggi dan berat badannya itu lebih kecil dibanding dengan anak seusianya. Ya, karena seperti yang saya bilang itu seusianya misalnya kalau 5 tahun 94-90 cm, ya itu secara normal. Nah kalau misalnya yang stunting itu di bawahnya itu tidak sampai di situ pada usia yang ditentukan, usia normal. Kemudian salah satu cirinya juga itu anak itu rentan mengalami gangguan pada tulang. Masa anak-anak ada keluhan nyeri pada lutut misalnya, nyeri pada siku-siku misalnya, ya nyeri-nyeri tulang. Itu tidak sama kalau orang tua tidak sama misalnya kalau orang tua ada asam urat, misalnya ada kolesterol misalnya. Kemudian mengalami yang pastinya itu kan mengalami gangguan tumbuh kembang. Oh, ini yang lambat lambat, gangguan tumbuh kembang. Kemudian rentan dengan gangguan kesehatan, sedikit-sedikit misalnya sakit, flu. Ya, artinya apa namanya, pertahanan tubuh tidak optimal, tidak bagus pada anak-anak seperti itu, sehingga dia itu terlihat lemas, kurus. Ya, lemas, kurus, tidak bergairah kelihatannya. Yang saya bilang tadi kurang aktif juga. Itu kurang aktif. Itu ya termasuk ciri-ciri anak stunting. Artinya mudah sekali dikenal di masyarakat sebenarnya, ciri-cirinya. Bukan berarti kalau pendek, kalau orang tuanya pendek bagaimana nih? Atau mengikuti sama orang tuanya. Kalau dulu itu kita katakan bahwa ada faktor hereditar, ada faktor keturunan, ada faktor keturunan di situ dulu, bahwa kalau orang tuanya pendek, bapaknya ibunya pendek, kemungkinan adalah anaknya pendek. Tapi itu terbantahkan oleh ada dulu di zaman penjajahan, kayak itu zaman apa itu dulu ada orang Indonesia yang di Sumatera sana itu dibawa ke Belanda. Dibawa ke Belanda, orang Belanda bawa ke sana. 35 tahun akan berikutnya dia datang cari keluarganya di Sumatera, di mana itu, yang jelas di provinsi sana, kalau saya tidak salah, cari keluarganya. Ternyata dia datang itu dalam keadaan posisi badannya bagus, tinggi, sementara yang ditinggalkan oleh keluarga-keluarganya di sini itu pendek. Masih seperti kita ceritanya. Dia sudah tinggi postur tubuhnya. Sehingga itu terbantahkan bahwa orang pendek itu akan melahirkan pendek. Itu sudah mulai diraba-raba bahwa mungkin di Jepang itu mungkin di Belanda itu bagus, gizinya dikasih makan sama orang Belanda. Mungkin lingkungannya bagus, mungkin apa namanya, lingkungan bagus, daerah yang apa namanya, mendukung untuk pertumbuhan itu, sehingga terbantahkan bahwa orang pendek itu akan melahirkan yang pendek. Kira-kira seperti itu. Buktinya ini tadi, bahwa tadi beberapa tahun sudah 35 tahun dia akan kembali dengan cari keluarganya. Nasanya kada conga nih yang kada
Coba nih minta suruh gitu. Iya, kan ini tadi ada ciri-cirinya ini. Seperti tadi ada di fisik ini bahwa stunting ini begini. Kemudian cara mencegahnya pasti ada. Bagaimana? Seperti apa cara mencegah stunting ini, Pak? Iya. Itu tadi bahwa mencegah itu secara keseluruhan sebenarnya. Kita peran puskesmas itu mengedukasi bagaimana memberikan makanan sehat pada anak, bagaimana bagaimana dengan petugas-petugas di puskesmas ini turun ke lapangan melihat bagaimana dengan jambang keluarga misalnya, bagaimana dengan kebersihan perorangan, bagaimana kebersihan di rumah, seperti itu yang dilakukan. Apa yang dia konsumsi, apa yang dia makan, bagaimana supaya dia makan yang sehat. Seperti tadi ada daun kelor depan rumah dimanfaatkan, ada jantung pisang. Artinya tidak seharusnya mahal. Bagaimana mengajak anak-anak itu supaya gemar makan buah-buahan, sekalipun buah-buahnya itu buah mangga. Bukan gogos dan telur. Ini buah mangga. Buah mangga buah mangga. Mak kecil-kecil itu, Pak. Iya. Kenapa? Karena yang kecut-kecut ini kan disinyalir bahwa ini adalah tinggi vitamin C-nya. Vitamin C itu sebenarnya erat hubungannya dengan pertahanan tubuh. Yang tadi ini kalau stunting misalnya sukanya demam-demam, sukanya sakit-sakit, dengan vitamin C ini dia akan melawan itu dengan proses dalam tubuh itu. Vitamin C akan berperan di situ untuk memperbaiki kondisi, memperbaiki sistem jaringan sehingga tidak mudah masuk penyakit misalnya seperti itu. Iya, baik saudara Iga dimanapun Anda berada, yang ingin bertanya silakan Anda bisa tanya bersama dengan Kepala UPT Puskesmas Pancana. Ya, siapa tahu ada yang ingin menanyakan terkait dengan stunting ini bagaimana. Ya, silakan Anda bisa WA di 0811 4488 211. Sekali lagi 0811 4488 211. Yang nonton juga bisa Anda komentar di di chat kami di YouTube. Silakan Anda chat di situ. Kemudian juga yang bisa Anda bertanya atau di kolom komentar bisa Anda ketik di Facebook. Ya, ada yang masuk ini, saya lihat ini. Makfira Akmil, mantap Pak Kapus. Oke. Terima kasih banyak untuk Makfira Akmil. Kemudian ada Nur Rahmanugi, semangat Pak Kapus. Iya, ada tahu anunya ini. Supporternya. Artinya dalam hidup itu semangat itu harus ada. Betul. Dimanapun kita itu berada, semangat itu harus ada. Menemuan tidak ada uang, tetap semangat. Tetap semangat. Iya. Itu yang perlu. Apalagi kalau akhir-akhir bulan menipis. Ya, oke. Masih kita lanjutkan ini terkait dengan stunting lagi nih. Ini kan ada untuk mencegah, cara mencegahnya tadi sudah kita sampaikan. Kemudian itu kalau stunting itu kan ada mungkin kurang vitamin apa gitu, yang stunting ini, Pak, seperti apa? Iya. Kalau stunting ini vitamin yang kurang di situ adalah vitamin D. Apa itu D? Vitamin D. Vitamin D ini sebenarnya kan berperan di di tulang. Di tulang. Ya, di pertumbuhan tulang. Kenapa? Kalau misalnya tulang itu tumbuh panjang berarti orangnya tinggi, ya kan? Seperti itu.
Jadi sebaiknya sebenarnya pada anak-anak stunting ini memangnya biasa kita edukasi supaya sedikit ke sinar matahari, karena sinar matahari itu disinyalir membentuk vitamin D di pagi hari, sehingga bisa menghambat untuk dari penyakit itu sebenarnya sebagai dari penyakit. Iya, mungkin yang terakhir ini soalnya apa sih ini seperti apa bahaya stunting ini? Iya, bahayanya bagaimana itu, Pak? Bahayanya stunting ini saya ingatkan kembali bahwa stunting ini kan bukan penyakit. Iya. Jadi stunting ini adalah suatu kondisi di mana kita jumpai anak-anak kita itu pendek, lebih pendek daripada seusianya. Ya, itu stunting. Itu kalau biasa ada katanya juga agak mungkin seusianya agak muda kelihatan. Ya. Beda kalau awet muda beda kayak itu. Ya, beda. Kalau misalnya anak-anak yang seperti ini yang pendek ini biasanya kelihatan agak-agak muda dari usianya. Seusianya. Beda dengan gizi buruk. Gizi buruk itu dikenal dengan the old man, artinya wajah orang tua. Oh, itu lebih tua tuh sih. Lebih tua kelihatannya itu beda. Iya. Kemudian kalau awet tua apa? Ya. lebih cepat tua dia. Anak itu jadi. Kalau gizi buruk. Iya. Kemudian gizi buruk itu kan nampak keriput misalnya, tidak ada lemak di bawah kulit, jadi kendor semua kulit-kulitnya. Kalau stunting tidak seperti itu. Mudah sekali sebenarnya mengenal stunting ini. Cuma yang yang mengatasinya itu sebenarnya susah. Kenapa? Ini pekerjaan seperti ini harus dilakukan bertahun-tahun. Karena mindset kita itu sebenarnya harus, perilaku masyarakat itu harus dirubah. Merubah perilaku masyarakat itu tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan. Contoh tadi, kalau misalnya perkawinan dini ini harus dicegah, ini susah. Iya, harus sebenarnya lintas sektor bekerja keras di situ. Harus Departemen Agama bekerja keras di situ. Bagaimana misalnya kalau cepat hamil sebelum waktunya, Pak. Itu berarti terkait dengan akhlak di situ. Kalau kita berbicara akhlak, agama harus masuk di situ. Iya. Baik, ini mungkin juga kalau terkait dengan pernikahan dini dengan stunting, ada hubungannya itu itu tadi bahwa menikah cepat punya anak. Iya, cepat punya anak. Nah, itu yang bisa mengakibatkan stunting. Bisa, karena kita lihat pada anak yang melahirkan itu, jangankan mampu memelihara dirinya, apalagi memelihara anaknya. Dirinya saja tidak bisa dia rawat, apalagi merawat anaknya. Jadi seperti itu pemikirannya. Iya. Sebelum kita masuk di sesi selanjutnya, tentunya kembali kita ajak untuk Saudagar Iga yang ingin bertanya di 081144882111. Ya, ini kegiatan-kegiatan untuk pencegahan stunting di Puskesmas Pancani seperti apa kegiatan-kegiatannya untuk pencegahan? Apakah ada penyuluhan atau apa? Kegiatan-kegiatan kita di Puskesmas itu dalam memerangi ini stunting ini sebenarnya itu sudah terlaksana sebenarnya di tiap-tiap posyandu. Oh, di posyandu. Karena di posyandu itu sebenarnya kan ada penyuluhan. Ada penyuluhan gizi di situ, bagaimana makanan yang sehat, bagaimana apa yang harus dikonsumsi orang hamil, sehingga di situ yang persoalannya saja sebenarnya kalau misalnya orang tuanya, orang hamilnya atau anaknya malas ke posyandu, itu masalah. Oleh karena itu kalau kita ada pertemuan dengan lintas sektor misalnya, selalu kita minta tolong pada Pak desanya, Ibu desanya,
supaya warganya itu bagaimana warganya itu diedukasi, digerakkan menuju puskesmas demi untuk sehat ini sebenarnya. Itu yang utama sebenarnya. Iya. Karena apa yang kita lakukan itu kalau misalnya tidak ada di puskesmas, apa yang mau dimotivasi di sana kalau misalnya warganya tidak ada di puskesmas. Oleh karena itu petugas saya itu petugas Keslim itu sebenarnya kalau tidak ada di situ apa misalnya apa yang mau diceramai prokes apa bicara biasanya kita sampai di rumahnya. Oh, ya. Langsung kok. Kalau misalnya ada data di situ, ini ada ini pendek ini, ada ini lengang lila ini lengang atasnya ini begini kurus ini orangnya, bagaimana ini tinggi badannya, berangkatlah kita ke rumahnya. Di mana alamatnya ini kader itu tahu. Oh. Iya, itulah sebenarnya kader itu adalah ujung tombak di puskesmas itu sebenarnya. Kader apa ini? Kader di Posyandu ini. Oh, kader Posyandu. Iya, kader Posyandu. Iya. Jadi kalau misalnya mau ada pemberian insentif sebenarnya jangan lupakan ini kader ini ya. Iya. Jempol untuk mereka. Iya. Seperti itu. Iya. Ya, baik. Untuk Anda semua sebelum karena sudah agak lumayan lama ini kita bincang-bincang, kita istirahat dulu deh. Jadi jangan kemana-mana. Halo Dede. Ingat cegah stunting sejak dini. Periksa kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Stunting? Stunting apa kerdil? Untuk mencegahnya berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6-24 bulan. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. Pantau tumbuh kembang anak. Gunakan sanitasi yang bersih. Dan cuci tangan pakai sabun. Ingat, cegah stunting itu penting. Pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Performa double khasiatnya Bio 7. Wah, ada bakso lewat tuh. Mas, aku pengen bakso dong. Kan kemarin baru makan bakso sayang. Kenapa pengen lagi? Gak tahu nih, lagi pengen aja. Ingat ya sayang, makan bakso itu gak apa-apa. Asal asupan gizinya harus seimbang. Nanti kalau anak kita kena stunting bagaimana? Kamu harus jaga pola makan dong sayang. Demi calon anak kita.
Ya udah deh, aku mau makan buah dulu aja. Stunting adalah hasil dari berbagai faktor yang terjadi di masa lalu. Misalnya asupan gizi yang buruk, berkali-kali terserang penyakit infeksi, serta berat badan lahir rendah. Hal ini disebabkan oleh asupan ibu selama hamil kurang bergizi dan berkualitas, sehingga nutrisi yang diterima janin cenderung sedikit. Akhirnya, pertumbuhan dalam kandungan mulai terhambat dan terus berlanjut setelah kelahiran. Pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Berikan ASI dan MPASI, akses air bersih dan sanitasi, pemenuhan gizi untuk ibu hamil, memantau pertumbuhan balita. Ayo sadar stunting bersama, penuhi gizi anak-anak kita, menuju Indonesia lebih sehat. Jika stunting itu Pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di program kita Bincang-Bincang Santai dengan tema kita peran Puskesmas Pancana untuk percepatan penurunan stunting. Ya, kita lanjut ke tentunya materi pada pagi hari ini. Ya, masih terkait dengan stunting ini. Tadi ada ini bagaimana cara penanganannya stunting itu bagaimana mencegahnya ya. Mungkin bisa disampaikan kembali, siapa tahu masih ada yang belum mendengarkan. Iya. Terkait dengan pencegahan ini tadi, pencegahan stunting ini sudah banyak sebenarnya yang kita lakukan. Ada inovasi-inovasi, termasuk ada inovasi dari tim penggerak PKK yang diketuai oleh Ibu Dokter Haja Hasna Syamars. Ya, beliau itu adalah anggota DPR RI. Ini yang apa namanya itu, yang susah dilupakan itu pemberian telur dari telur apa ya? Telur ayam. Telur ayam. Ya, telur ayam. One day, one egg. 1 hari 1 telur. Ini yang dilakukan. Ini pembagiannya apakah khusus untuk yang mengalami stunting atau yang? Ya, ini yang dikasih untuk keseluruhan bagaimana? Ini yang dikasih ini yang stunting. Oh, stunting. Ya, yang dikasih ini yang stunting. Kenapa? Karena telur ini memang sebenarnya gizinya lengkap. Gizi lengkap ini sebenarnya yang mampu memperbaiki tulang supaya tulang bisa bergerak, bisa lebih panjang tulangnya, sehingga
ikutlah bergerak tinggi badan anak tersebut sebenarnya. Iya. Kalau dengan telur ini itu di apa namanya dilaksanakan dipantau oleh Empok Darti namanya. Ada dari Departemen Sosial itu namanya Empok Darti, kelompok sadar stunting. Itu yang mendominasi di pemberian telur. Ya. Puskesmas di situ hadir memantau. Misalnya sebelum dikasih telur itu diukur dulu tinggi badannya, berapa berat badannya, kemudian setiap bulan itu kita pantau naik tidak, berfungsi tidak ini telur ini, apa pengaruhnya terhadap tubuh anak ini. Ternyata bahwa dalam pemberian itu telur itu memang ada peningkatan tinggi badan anak-anak. Ya. Telur kan ini ada beberapa macam telur. Telur ayam, telur bebek atau telur apa? Puyuh apa? Iya. Telur ayam yang ada di situ. Ya, yang diberikan. Yang bagus ini yang dikonsumsi harusnya telur apa? Ya, yang dikonsumsi ini telur ayam yang dikonsumsi. Ya. Apakah bisa telur bebek atau apa gimana? Iya, kalau sebenarnya telur bebek bisa saja. Telur puyuh boleh saja. Iya. Cuma masalahnya kita ini yang gampang didapat. Enggak, maksudnya ini siapa tahu masyarakat kan untuk mengkonsumsi apakah bisa telur puyuh atau telur bisa bebek. Bisa saja sebenarnya dianjurkan pada masyarakat. Artinya masyarakat jalewakkan sepanjang namanya ini telur. Apakah telur puyuh, apakah telur bebek? Saya kira tidak ada perbedaan di situ. Karena kandungan telur ini sebenarnya bahkan disinyalir sebenarnya telur puyuh ini lebih bagus. Lebih tinggi di situ, perannya di situ. Kemudian di puskesmas ini juga tetap melaksanakan itu pemberian FE tadi itu, tablet tambah darah itu pada usia remaja yang dilakukan di sekolah-sekolah. Itu tetap dilaksanakan setiap hari Senin. Ya. Umur berapa itu? Adakah umur yang bisa dikasihkan tablet penambah darah? Iya, itulah usia remaja, usia SMP ini. SMP. Jadi mulai di SMP itu sebenarnya dikasih tablet tambah darah. Kenapa? Karena anak-anak SMP ini kan nanti ini yang menjadi ibu nantinya sebenarnya. Jadi kita, khusus untuk perempuan. Enggak bisa lagi-lagi nih? Iya. Bukan tidak bisa juga, tapi bisa. Kan belum dikasih. Begitu. Untuk memperbaiki itu sistem ikutlah ceritanya memperbaiki sistem reproduksi lah misalnya. Artinya kalau kita ini sebenarnya petani, kita perbaiki dulu itu pesemaian. Orang Bugis bilang pada cengyolo binenge. Kemudian tabur itu padi-padinya. Begitu, itu yang sebenarnya dilakukan. Kita perbaiki dulu ini bibit-bibit ini remaja ini diperbaiki karena ini nanti akan melahirkan. Begitu seperti biasa juga kalau kita misalnya motivasi anak-anak, biasa juga kita selipkan bahwa tidak boleh ada yang menikah di usia dini. Itu sudah bisa dikasih masuk di situ di sekolahnya. Tidak bisa ada yang menikah. Kenapa? Karena begini. Seperti itu. Sehingga kalau ada yang seperti itu, mungkin anak-anak ini nanti akan tanam dalam jiwanya. Jangan berbuat bebas misalnya, karena pergaulan bebas ini akan membawa kita ke pernikahan dini misalnya, yang menyebabkan nanti persoalan stunting ini tidak pernah akan selesai. Padahal kita nanti ini menuju tahun emas kemerdekaan kita ini tahun 2045 itu diharapkan bahwa stunting di Indonesia kalau perlu zero, itu yang perlu diperhatikan. Kalau target Puskesmas PK untuk wilayahnya sendiri, targetnya berapa persen ini untuk stunting? PK atau Pancana? Untuk Pancana, Kalau sebenarnya target kita di Pancana itu persen itu kita ikut di persennya kabupaten itu 11% sebenarnya kita kejar. Namun sampai tahun sampai tahun 2024.
Kenapa? Karena kalau misalnya target nasionalnya itu kan 14%. Iya. Namun sekarang ini yang target di provinsi sekarang ini itu 19%. Ya, sudah ada juga penurunan. Iya. Karena dulu dia masuk di 26%. Iya. Sekarang tinggal 19. Iya, iya. Ya, 19. Kalau mungkin ada yang bisa disampaikan ke Saudagar Iga, kalau adakah berapa data stunting yang ada di wilayah Puskesmas Pancana ini? Oh iya, kalau misalnya stunting, Iya. di data-data stunting kita di Pancana itu yang apa namanya, yang lokus itu paling banyak memang karena dia memang lokasi khusus. Iya. Di Lasitai itu. Oh, Lasitai. Iya, di Lasitai itu ada 25 orang. Iya. Kemudian di Pancana sendiri itu ada 13. Iya. Kemudian untuk Lalak Bata itu ada 17. Iya. Kemudian Corawali 22 stunting di sana. Iya. Kemudian Desa Papau itu 18 orang. Oh, Iya. iya. Sehingga jadi ini Puskesmas Pancana mendampingi terus ya, Pak? Iya, kita akan mendampingi terus. Artinya kita tidak pernah melepas ini sebenarnya. Iya. Didampingi terus sampai di mana mudah-mudahan bisa lepas. Iya. Mudah-mudahan bagus semua tinggi badannya nanti. Iya, iya. Mudah-mudahan bagus. Iya. Karena ini tidak main-main, ini wilayah Puskesmas yang 5 desa ini sebenarnya 95 jumlahnya semua tadi itu. Iya, iya. Ya, stunting di wilayah PKM Pancana. Pancana, Iya. Iya. Itu yang harus diperangi semua sebenarnya. Iya. Sebelum kita lanjut dan kayaknya waktu sudah mepet ini, sebelum kita lanjut ada WA masuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Yuli dari mana ini? Oh, di Bungi ya. Oke. Si Kamponge. Apakah stunting ini bisa sembuh? Oh. Ini pertanyaannya, Pak. Iya. Apakah ya, tadi stunting ini, Ibu Yul, terima kasih atas pertanyaannya. Perlu saya sampaikan bahwa bukan penyakit ini, perlu saya sampaikan bahwa Bu Yul ini stunting ini sebenarnya bukan penyakit. Iya. Ya, bukan penyakit. Saya mengatakan dari awal bahwa ini dikatakan tadi sembuh, seandainya dia penyakit dia akan sembuh. Iya. Jadi mau dikatakan berakhir itu kondisinya, insya Allah akan berakhir. Contoh kita lihat di Jepang itu, dulu di Jepang itu lebih pendek daripada kita, lebih sipit matanya daripada kita. Iya. Sekarang Jepang ini tinggi-tinggi masuk lagi Piala Dunia. Iya. Tinggi badannya semua karena mungkin Jepang itu lebih awal bergerak daripada kita untuk memerangi stunting ini. Ini lebih bagus ke depan, lebih mancung-mancung hidungnya ke depan. Seperti itu supaya kondisi ekonomi kita bagus, kondisi penduduk kita nanti insya Allah bagus. Iya. Iya. Baik. Mudah-mudahan Bu Yuli sudah mendengarkan Iya, bukan penyakit ini. Iya. Iya. Baik. Mungkin sebelum kita pamit tentunya ada harapan dari Puskesmas Pancana ini untuk di wilayahnya dan khususnya tentunya di Kabupaten Baru. Iya. Terima kasih atas kesempatannya bahwa Puskesmas Pancana ini sebenarnya sangat berharap kepada semua stakeholder yang ada supaya betul-betul dapat membantu ini Puskesmas Pancana ini dalam memerangi stunting. Ini yang perlu. Kenapa? Karena hambatan-hambatan itu banyak. Tidak bisa Puskesmas kerja semuanya tanpa dengan kerjasama yang baik. Contoh, kalau misalnya kita datang di sekolah kemudian sekolahnya tidak memberi gambaran yang bagus tentang stunting, kita tidak bisa juga memberi anak-anak tablet tambah darah, memberi penyuluhan apa dan sebagainya kalau kita tidak diterima dengan baik. Artinya tidak ada kerjasama dengan baik.
Demikian juga fungsi-fungsi kepala desa, harapan saya ini sebenarnya masyarakatnya betul dibantulah, masyarakat itu didoronglah menuju posyandu apa dan sebagainya. Iya, karena harapan-harapan itu adalah harapan kita semua. Untuk Kabupaten Baru ini sebenarnya sudah memantau kita. Dinas Kesehatan Kabupaten Baru itu memantau seluruh puskesmas bagaimana supaya mengerjakan fungsi-fungsi ini yang bisa membantu penurunan stunting. Itu yang selalu ditekankan Bapak Kepala Dinas itu, Bapak Bupati juga. Jangan ada yang jangan ada yang lari dari perang stunting ini, karena ini adalah peran kita semua. Oke. Saya kira pemirsa, saya kira penonton Radio Iga, saudara Iga di Baru, saya ucapkan terima kasih semua untuk atensinya terhadap radio ini. Oke. Iya, baik. Untuk saudara Iga, demikianlah untuk bincang-bincang santai kita pada pagi ini, karena waktunya sudah lewat ini. Dan saya Alil bersama dengan Pak Baharudin Eskep Nars, Kepala UPT Puskesmas Pancana, mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan perlu kami sampaikan bahwa acara ini didukung oleh pemerintah Kabupaten Baru, dalam hal ini Dinas PMD PPKB P3A Kabupaten Baru dan Humas IKP Dinas atau Dins Kominsta Kabupaten Baru. Baik, saya Alil mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.